Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita terhadap surah Al-Insan, surat nomor 76 dalam urutan nomor surat Al-Quran yang membicarakan tentang manusia. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana yang sudah kita pelajari pada surat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Allah Ta'ala berfirman, saudara sekalian, mulai dari ayat yang 1 yang sudah disampaikan dan diterangkan dan dibacakan juga tafsirnya atau penjelasan dari masing-masing ayat ini, yaitu pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah sudah datang kepada manusia, bukankah sudah datang kepada manusia, tidakkah sudah datang kepada manusia, sungguh sudah datang kepada manusia. Begitu makna ayat ini ya. Satu waktu dari waktu yang panjang, yang di masa waktu itu lam yakun syai'am madhkura, dia manusia belum menjadi sesuatu yang disebut. Semua manusia mengalami waktu ini, waktu di mana kita belum pernah disebut nama kita karena kita belum lahir, entah di mana. Masing-masing kitab tafsir menjelaskannya berbeda-beda, tapi yang penting Allah menyatakan sudah lewat masa pada manusia dari masa yang panjang ini, di mana manusia itu belum menjadi apa-apa, belum menjadi siapa-siapa, belum menjadi presiden, belum menjadi macam-macam jabatan, ya, tapi belum dikenal, belum disebut-sebut manusia. Nah, setelah lahir ke dunia, barulah mulai diberi nama, dilakukan akikohan, dilaksanakan tasmiyahan,
Ya, di mana di saat itulah mulai dikenal nama manusia itu di kalangan keluarganya terlebih dulu dan tetangga-tetangga dekatnya. Nah, Allah kemudian menyatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari setetes air mani yang bercampur. Jadi kita semua dari air mani yang bercampur, air mani laki-laki dan air mani perempuan, air mani bapak dan ibu bercampur, kemudian jadilah manusia. Lalu kata Allah, nabtalihi. Ini yang disebut takdim wa takhir, ya. Takhir wa takdim atau gimana ya. Jadi mestinya ini dulu, fajalnahu sami'an basira, lalu kami jadikan pada manusia itu bisa mendengar, bisa melihat. Nabtalihi, lalu kami menguji dia. Tuh, kami menguji dia, nabtalihi, supaya karena itu lalu kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Jadi kita diberi telinga untuk mendengar, dan Allah menyuruh kita mendengar yang baik-baik. Allah memberi kita mata supaya mata dipakai untuk melihat yang baik-baik, yang tidak haram untuk dilihat. Kalau tiba-tiba melihat sesuatu yang haram, segera palingkan matanya itu, ya, atau tundukkan pandangan matanya. Ya, begitu kata Allah nanti dalam surat An-Nur, ya. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepadanya, kepada manusia, jalan itu, yakni jalan yang baik dan jalan yang buruk, jalan yang benar dan jalan yang salah, jalan petunjuk dan jalan kesesatan, jalan yang hak dan jalan yang batil, imma syakira wa imma kafura. Ada kalanya manusia itu bersyukur dan ada kalanya manusia itu kafir. Yakni tidak bersyukur alias kafir. Kalau bersyukur tidak kafir. Nah, kita perlu banyak bersyukur kepada Allah supaya Allah menambah kenikmatan kepada kita. Diberi oleh Allah nikmat, bisa melihat, bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik. Ya, maka nanti Allah akan menambah nikmatnya. Seperti dalam firman Allah di surat Ibrahim itu, ya, di surat Ibrahim itu surat yang ke-7. Ini surat Ibrahim, surat yang ke-14, ya. Pada ayat yang ke-7 atau 8 itu. Di sana Allah Taala berfirman begini. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh, wa idz, dan ingatlah ketika ta'adzana, telah mengumumkan, telah mengazankan, telah mengumumkan. Siapa yang mengumumkan? Rabbukum, Tuhan kalian, yaitu Allah. Apa pengumuman dari Allah? La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, diberi nikmat sedikit bersyukur, apalagi diberi nikmat yang banyak, tambah lagi bersyukur. Kalau sungguh jika kalian bersyukur, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan menambah benar-benar kepada kalian, menambah nikmat maksudnya. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kafir, tidak bersyukur, maksudnya kafir ini tidak bersyukur, ya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh amat berat, amat dahsyat. Jadi kalau kita tidak bersyukur, kita akan diazab oleh Allah. Jadi kalau kita kena azab, kena hal-hal yang tidak enak, itu karena kita kurang bersyukur. Kalau kita sakit, tandanya kita masih kurang bersyukur.
Karena kita tidak diberi kesehatan, tidak digunakan untuk beribadah. Diberilah kita penyakit. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, jadi kalau kita sakit, kita introspeksi melihat ke dalam diri sendiri. Apa ya kurangnya saya ini kok sakit ya? Pasti ada kurangnya. Atau kemungkinan lain kalau kita sakit, kita sudah berusaha menjadi baik, kita berusaha jadi orang baik, tapi kan baru aja, baru beberapa tahun ini, baru setelah ngaji begini ini. Sebelum ngaji, di mana sampean? Di mana kita? Keluyuran nggak karuan. Ada yang kerjanya lari-lari pagi, jalan-jalan pagi. Ngapain jalan-jalan pagi itu? Ya, jalan-jalan sore aja bisa kok. Kenapa mesti pagi? Pagi itu waktu yang paling baik untuk membaca Al-Quran. Di pagi dan di petang hari menjelang maghrib, ba'da asar. Tapi kita gunakan waktu untuk membaca Al-Quran dipakai untuk jalan-jalan pagi. Nanti akan ditanya oleh Allah itu. Kamu ku beri waktu sekian lamanya, kamu pakai untuk apa waktu itu? Kamu habiskan untuk apa? Akan ditanya nanti Pak, ada pertanyaan itu. Ya, lalu kita kembali ke surat ini ya. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tidak akan mengadab kita. Nanti ada ayat yang lain lagi. Apa dulu pada ayat yang keempat Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu. Jadi kalau manusia tidak bersyukur, berarti dia kafir. Kalau kafir, Allah bilang, sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu salasila, rantai-rantai, wa aglala, dan belenggu-belenggu, wa sa'iro, dan api yang menyala-nyala. Coba kita lihat ya di kamus kita bahasa Indonesia ada enggak ini sa'iro terjemahnya? Nyala api, as-sa'ir itu nyala api. Atau nama neraka. Nama neraka kan ada banyak. Ada Jahannam, ada Sa'ir, ada apa lagi Pak? Hah? Apa? Wail. Nah, itu nama, bukan nama nerakanya, nama jurangnya. Jahannam, Sa'ir, terus apa lagi? Sakor, ya. Nah itulah nama-nama neraka, ya. Ada banyak nama-nama neraka. Allah menyebutnya menurut kepentingannya, menurut hubungannya dengan konteks kalimat yang sedang Allah bicarakan. Jadi kata Allah, kalau manusia itu kafir, kami sudah menyediakan untuk orang-orang kafir itu rantai-rantai dan belenggu-belenggu, borgol-borgol, dan api yang menyala-nyala. Jadi cukuplah orang kafir itu dimasukkan dalam neraka yang menyala-nyala apinya, kemudian sebelum dimasukkan dirantai dulu dan diborgol dulu. Sama seperti yang mereka lakukan waktu di dunia, suka memborgol atau merantai orang. Hati-hati nih Pak polisi-polisi ini, hati-hati loh sampai nanti kalau suka memborgolin orang, gak salah diborgol, sampai nanti diborgol oleh malaikat. Jadi jangan main-main soal tali menali, borgol memborgol ini, merantai, hati-hati ini. Ini polisi-polisi yang paling mungkin akan kena kayak begini nih. Walaupun yang menyuruh polisi tadi juga sama, dirantai juga, dibelenggu juga. Makanya kita diajari oleh Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, dalam hal apa saja yang mendurhakai al-khaliq, yang mendurhakai Allah. Allah adalah al-khaliq yang menciptakan segala sesuatu, dan selain Allah semuanya adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Ya, kembali ke sini, kalau orang-orang kafir itu sudah disediakan api dan lain-lain ini tadi, kemudian pada ayat yang kelima sebaliknya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang yang baik-baik, Allah tidak sebut orang yang bersyukur lagi, tapi Allah menyebutnya sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu,
ya, yaitu orang yang bersyukur, orang yang beriman dan lain-lain. Tafsirnya kemarin sudah diterangkan ya. Orang yang baik-baik itu tafsirnya ini kemarin di ayat yang kelima. Nih. Siapa itu al-abror? Siapa itu orang yang baik-baik? Nih ayat yang kelima. Nih. Innal abrara, sesungguhnya orang yang baik-baik itu yakni al-mukminin, orang-orang yang beriman. Itu orang yang baik-baik. Jadi orang beriman itu orang yang baik. Kalau kita mengaku beriman tapi kita jahat, berarti kita belum beriman. Kalau kita mengaku beriman tapi kita berbuat jelek, berarti kita belum beriman. Gitu aja, gampang. Itu satu. Yang kedua, as-shadiqin, orang yang jujur, yang benar fi imanihim, dalam keimanan mereka. Mengaku beriman tapi benar-benar beriman. Enggak enggak main-main dengan keimanannya. Enggak cuma retorika saja. Tidak. Ya, tidak hanya berkata saya beriman, tidak begitu, tapi dibuktikan dengan kelakuannya, dengan perbuatannya. Yang ketiga, al-muti'ina li rabbihim, orang-orang yang taat kepada Allah Tuhan mereka. Jadi orang beriman, orang yang baik-baik itu adalah seperti itu. Orang yang taat, orang yang beriman, orang yang jujur, orang yang taat. Nah, itu dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir yang lain, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang baik, al-abrar itu adalah orang-orang yang baik-baik karena ketaatan mereka kepada Tuhan mereka dalam menunaikan segala perintah-perintah fardunya dan menjauhi maksiat kepadanya. Tuh, yang kedua, orang yang selalu taat kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan menghindarkan larangannya. Al-abrar menurut tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi juga tafsir besar itu. Ya, tafsir yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi yang masa hidupnya semasa kurang lebih dengan Imam Ibnu Katsir. Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang-orang yang baik-baik adalah ahlut ta'ah, orang-orang yang taat, ahli taat. Kerjaannya itu cuma taat kepada Allah. Wal ikhlas, dan orang-orang yang ahli ikhlas. Ikhlas itu sudah keahliannya sudah. Orangnya itu betul-betul ikhlas. Dan ini yang berat nih. Jadi orang ikhlas itu paling berat, paling susah. Orang yang ikhlas itu dicaci maki orang, dia enggak marah. Dipuji, enggak besar kepala. Itu orang ikhlas. Ya. Terus dia tidak memamerkan amalannya. Dia tidak memamerkan amalannya. Terus apa lagi? Dia menyembunyikan kebaikannya. Amalannya dia sembunyikan. Kalau perlu jangan ada yang tahu. Nah, kan susah itu. Masya Allah. Yang kedua, yang kata Imam Ibnu Jarir, ahlut ta'ah, ahli ketaatan, wal ikhlas, dan ahli ikhlas, orang-orang yang ikhlas maksudnya, wasidku, dan ahli kebenaran, jujur, kejujuran, orang yang jujur. Ya, kata al-abror, kata Imam Qurtubi dan lain-lain, itu jam'u barrin, kata jamak dari kata tunggal barrin. Atau barin, ada dua. Boleh diambil dari kata barin, boleh juga atau benar juga dikatakan dari kata barin, sama saja. Nah, kemudian apalagi ini? Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-barru, yang namanya orang baik adalah alladzi la yu'dzi, orang yang tidak suka menyakiti walaupun hanya adzarra, seekor semut. Orang yang tidak mau menyakiti walaupun hanya seekor semut. Padahal semut itu menggigit kita. Kalau kita jadi orang baik, al-abror, semutnya itu bukan kita ini. bukan gitu, tapi kita ambil, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempatmu di sini. Sana pergi sana. Itu kalau kita baik. Masya Allah. Susah ternyata jadi orang baik ini ya.
Lalu yang berikutnya kata Qatadah, ahli tafsir Qatadah, beliau mengatakan al-abror, orang yang baik adalah alladzina, orang-orang yang yu'adduna haqqallah, menunaikan haknya Allah. Allah punya hak. Apa haknya Allah? Diibadahi, disembah, ditaati. Perintahnya dijauhi, larangannya. Itu Allah punya hak dari kita. Nah, kita punya hak Allah adalah kewajiban kita. Jadi kewajiban kita dalam hidup ini adalah nomor satu, itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik karena Allah, ya, berbakti karena Allah, dan seterusnya. Kita lakukan apa saja karena Allah. Terus yang berikutnya kata Imam Qatadah, wa yufuna bin nadri, dan orang yang baik-baik itu orang-orang yang menyempurnakan nazar-nazarnya. Kalau dia bernazar, dia akan penuhi nadarnya dengan sempurna. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan al-abror, orang yang baik-baik adalah alladzina, orang-orang yang la yu'dzuna ahadan, dia tidak mau menyakiti seorang pun, satu manusia pun dia tidak akan mau menyakiti. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW itu contohnya orang al-abror tuh. Yang termasuk al-abror ya Nabi Muhammad SAW itu, dan para nabi yang lainnya, para rasul yang lainnya, dan para orang-orang yang seperti beliau, para sahabat Nabi ya, yang besar-besar itu, yang terkemuka itu. Ini kata Allah, innal abrara, kebalikannya orang kafir tadi. Kalau orang kafir Allah bilang inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu salasila, rantai-rantai, wa aghlala, dan belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Kalau kebalikannya orang yang bersyukur atau orang yang baik, Allah bilang innal abrara yashrabun, innal abrara, sesungguhnya orang yang baik-baik itu yashrabuna, mereka akan minum apa? Fil akhirati, di akhirat nanti, di akhirat mereka akan minum minuman yang berasal dari mingkasin, dari gelas. Kaas itu gelas yang ada pegangannya. Piala. Ini piala, cup kalau bahasa Inggrisnya. Itu kaas, gelas. Gelas tapi yang ada tangkainya, ada pegangannya. Nah, kalau piala kan pegangannya dua. Itu dulu asal usulnya piala kan, orang-orang kalau menang di Olimpiade dikasih piala, isinya itu arak. Itu dipakai untuk minum. Mabuk jadinya. Tuh. Makanya jangan bangga dulu dengan dapat piala. Kalau piala, saudara dapat piala karena mengikuti Olimpiade. Olimpiade itu apa sih? Wama adrakama Olimpiade. Tahukah kamu apa itu Olimpiade? Itu acara yang diajarkan oleh orang-orang Romawi dulu dalam rangka menghormati dewa mereka. Lalu mereka mengadakan acara. Dimulai dengan menyalakan api. Itu termasuk acaranya orang Majusi, penyembah api. Kita bangga jadi juara Olimpiade. Ngapain? Mendingan jadi juara Kori internasional, mendingan. Juara jago baca Al-Quran tingkat internasional itu masih bagus itu, walaupun nggak dapat piala Olimpiade. Gak apa-apa. Jadi jangan bangga dulu ya. Kembali ke sini. Innal abrara yashrabuna, sesungguhnya orang yang baik-baik mereka akan minum di akhirat nanti min ka'sin, dari gelas yang fiha syarabun, di dalamnya ada minuman, atau min ka'sin, dari gelas wa huwa kullu ina'in kana fihi syarab. Yang namanya ka's, dia adalah kullu ina'in, semua wadah, semua tempat yang kana fihi, ada di dalamnya syarabun, minuman. Jadi wadah yang ada minumannya itu disebut ka's, kata bahasa Arab.
Sesungguhnya orang yang baik-baik, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, adalah campuran dari minuman itu kafura. Kafura kata Imam Ibnu Jarir, kana mizaju ma fiha minasyarab. Kafur sini adalah campuran apa yang ada di dalam minuman tadi, ya, yang ada dalam gelas tadi, minas syarab, daripada minuman. Jadi campuran dari minuman tadi. Tapi jangan saudara bayangkan kapur di sini seperti kapur barus, itu jangan. Atau kapur yang untuk menginang, ya. Jangan dibayangkan begitu. Sesuatu yang ada di dunia ini nanti akan ada di akhirat sana, tapi sifatnya lain. Enggak sama. Ada durian di sini, sana juga ada durian. Oh, lebih enak, Pak. Lebih nyaman duriannya. Setiap waktu membelah satu durian makan enak. Lagi, ambil lagi satu lagi dibelah, lebih enak lagi daripada yang tadi. Ambil lagi, yang berikutnya belah, lebih enak lagi terus. Enggak ada kisahnya ambil durian, enak sekali. Begitu yang kedua, kok enggak ada rasanya. Enggak ada ya gitu, Pak. Itu kan di dunia. Sama ayam goreng juga begitu. Ayam goreng pertama kali baru makan, enak banget ini. Mau berhari-hari beli. Kayak aku ini, penggemar ayam goreng. Ya, begitu. Lama, loh, kok rasanya sekarang berubah? Enggak seenak dulu pertama kali. Ya itulah makanan di dunia. Hari ini enak, besok enggak enak. Makanan di akhirat, hari ini enak, besok enak, besoknya lagi lebih enak lagi, terus. Sampai nanti kamu bosan, ganti. Aku pengen yang lainnya. Tinggal minta saja. Lalu GPL nggak pakai lama tersedia. Ya, yang mengantarkan wildanun mukhalladun, para pemuda-pemuda surga yang anak-anak mereka sendiri juga yang melayani orang-orang tuanya atau keluarganya. Ya, jadi kembali ke sini, ada yang mengatakan bahwa ka'san mizajuha kafura. Itu kafur tadi, yamuju lahum bil kafur wa yuhtamu bil misk, akan bercampur untuk mereka minuman itu bil kafur, dengan kapur kalau bahasa kita, wa yuhtamu, dan akan ditutup bil miski, dengan bau harum. Jadi minumannya harum, baunya harum, diminum rasanya enak. Ikrimah mengatakan mizajuha, kata-kata mizajuha itu bukan campurannya, tapi tokmuha, rasanya itu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, adalah campurannya atau rasanya seperti kapur, tapi bukan kapur yang di dunia ini, kapur barus atau kapur-kapur lainnya, bukan. Nah, ini dikatakan waqala ahlul ma'ani, telah berkata ulama ahli ma'ani, ya. Ini salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab adalah ilmu ma'ani, yang mempelajari tentang makna-makna dalam bahasa Arab, ya. Arada, yang Allah maksudkan kal kafur, minumannya itu seperti kafur, itu fi bayadihi, dalam warna putihnya. Bukan campurannya itu kapur, bukan. Campurannya itu seperti kapur dalam hal warna putihnya. Li'anna, karena al kafur, yang namanya kafur itu layusrob, tidak diminum. Jadi saudara jangan bayangkan sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu nanti akan minum dari gelas-gelas yang campuran minumannya adalah kapur barus. Sampai dikasih air, kasih kapur barus, nggak mau minum sampean. Itu tuh mandikan mayat kok. Ya. Wa huwa, dan kata kalimat dalam ayat ini, kata Imam Al-Bawawi, itu persamaannya kaqaulihi, sama seperti firman Allah yang begini. Hatta idza ja'alahu nara, surat Al-Kahfi ayat 96. Coba kita lihat dulu sebentar surat yang ke-18, ya, surat Al-Kahfi surat 18 ayat 96, ya. Ya. Apa sih, coba kita lihat dulu. Sekitarnya berbicara tentang apa? 96.
Kalau di Al-Quran di halaman berapa nih Mas? Hah? 303. 303. 96 ini. Oh ini tentang Dzulqarnain ya, cerita tentang Dzulqarnain. Ahli tafsir Al-Baghawi itu hanya mau menerangkan kalimat Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu sama dengan ini loh. Hatta idza ja'alahu naro. Gitu maksudnya sama itu. Atuni zubaral hadid. Datangkanlah kepadaku potongan besi-besi itu. Hatta idza sawa, sehingga apabila telah sama baina sadafaini, di antara dua puncak gunung itu, qala fuhu, berkatalah dia, tiuplah. Hatta idza ja'alahu nara, sampai ketika dia telah menjadikannya api. Jadi kata-kata kana mizajuha kafura itu pengertiannya seperti ini, hatta idza ja'alahu naro, dalam pengertian bahasanya, dari segi bahasa, bukan dalam pengertian maknanya. Sampai dia telah menjadikannya api. Jadi yang dimaksud di sini ya kana mizajuha kafura, adalah campurannya itu kapur. Itu sama seperti kalimat ini, sampai ketika dia telah menjadikan besi-besi itu menjadi api. Ai kanaron, kanarin, naro, kata-kata naron ini maksudnya kanarin, seperti api. Kafuro itu bukan kapur, tapi kafurin, seperti kapur, warna putihnya atau rasanya. Tapi rasa kapur di akhirat tidak sama dengan rasa kapur di dunia. Itu oleh para ahli ulama, ahli bahasa maupun ahli tafsir dikupas yang seperti itu supaya orang tidak salah paham. Ya, kalau ada ulama lain yang namanya Ibnu Kaisan mengatakan tuyyibat bil kafur, minuman surga itu diputihkan dengan warna seperti kafur, wal misk, dan bau harumnya ada, wazanzabila, dan ada rasa seperti jahe. Nah, jahe itu minuman yang bagus, diakui oleh Al-Quran itu. Masya Allah. Jadi jahe itu disebut dalam Al-Quran loh Pak. Yang main-main sampean. Minum jahe. Jahe kalau orangnya pintar bikin jahe, minumannya enak bener itu. Ya. Nah, kembali ke sini ya. Sedangkan ahli tafsir Atta wal Kalbi mengatakan al-kafur, kata-kata kafur dalam ayat Al-Quran ini ismun, adalah nama li'ainin, untuk suatu mata air, untuk suatu mata air, ma'in, mata air dari air, fil jannati, yang ada di surga. Jadi kafuro itu nama mata air yang ada di surga. Sehingga ayat ini bermakna innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu akan minum dari minuman yang ada di gelas-gelas yang campurannya adalah mata air yang ada di surga. Nah, mata air di surga itu ada macam-macam. Nanti disebut dalam ayat yang lain ya. Kembali ke sini. Lalu pada ayat yang ke-6 Allah bercerita, siapa itu al-abror? Innal abrara, kata Allah kan begitu di ayat yang ke-5. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu, satu, yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nanti di akhirat akan minum air yang enak, yang segar. Dalam surat sebelumnya yang sesudahnya yang kemarin kita pelajari, Allah kan menyatakan dalam ayatnya itulah, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Terus apa? Faja'alna fiha rawasiya.
syamikhati wa asqainakum ma'an furata, gitu kan? Kami akan memberi minum kalian dengan, bukankah kami sudah memberi minum kalian di dunia ini dengan air yang segar? Air yang segar yang ada di dunia ini. Di akhirat, lebih segar lagi. Aqua dan lain-lain sudah nggak ada lagi di sana, Pak. Ya, le mineral yang katanya dibanggakan karena tidak ada kotorannya, ya, itu paling higienis, ya, memenuhi standar pembuatan air mineral yang ngetop itu nggak ada apa-apanya dengan air surga, ya. Nah, maka diterangkan pada ayat berikutnya apa itu sangka namizajuha kafuro, minuman apa itu disebut di sana aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Air-air yang akan diminum oleh orang yang baik-baik itu adalah air yang ada dalam gelas yang campurannya, ya, mizajuha kafuro, seperti kafur putihnya, ya. Itu maksudnya minuman tadi adalah ainan, satu mata air. Minuman yang akan diminum oleh orang-orang surga, orang yang baik-baik adalah minuman ainan, mata air yang yashrabu biha, akan meminumnya. Yashrabu biha ini maknanya yashrabuha. Ini loh. Ainan artinya akni, yaitu ainan. Ainan ya ainan, mata air, itu loh. Yashrabu yang mereka akan minum, ya, akan minum al-abrar tadi, biha dengannya, dengan mata air tadi. Kata-kata yashrabu biha itu maknanya yashrabuha atau yashrabu minha, begitu loh. Tulisannya yashrabu biha tapi maknanya yashrabuha atau yashrabu minha. Aina yashrabu biha, minuman mata air yang akan mereka minum. Yang akan meminumnya, siapa yang akan minumnya? Ibadullah, hamba-hamba Allah. Jadi hanya hamba-hamba Allah yang dalam yang kata lainnya adalah al-abror, orang yang baik-baik, yang nanti di akhirat akan bisa minum air yang segar, air yang nikmat, air yang nyaman, yang tidak bikin sakit kalau diminum, tidak bikin gangguan apa-apa. Itu ya. Yang akan minum siapa? Ibadullah. Siapa itu ibadullah? Ibadullah artinya hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah itu siapa? Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, hamba-hamba Allah adalah auliyaullah, wali-walinya Allah. Jadi saudara enggak bisa masuk surga kalau enggak jadi wali dulu. Ayo kita jadi wali. Jangan kalah sama wali songo. Kita semua ini Pak, Bu, kalau kita beriman betul-betul, kita sudah jadi wali Pak. Gak usah pamer-pamer pada orang-orang. Ini loh wali kutub. Gak usah pamer. Kalau kita beriman, otomatis kita jadi wali Allah. Karena kalau sudah jadi wali Allah, dia akan berkata sesuai dengan apa yang Allah ridhoi untuk dikatakan. Dia akan berbuat sesuai dengan perbuatan yang Allah ridho dengan perbuatannya. Dia akan menggunakan tangannya seperti tangannya Allah. Dia akan menggunakan kakinya seperti kakinya Allah. Dia akan menggunakan matanya seperti mata Allah. Nah, jangan saudara bayangkan Allah seperti kita loh ya. Manusia yang ada mata, ada kaki dan sama seperti kita, jangan. Itu wali dalam hadis kan Nabi sebut seperti itu. Ya, jadi akan menggunakan matanya seperti yang dikehendaki oleh Allah untuk digunakan. Menggunakan mulutnya juga begitu, menggunakan tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Sehingga wali Allah enggak mungkin mau berjalan menuju sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Masuk ke tempat-tempat maksiat misalnya, naudzubillah min syarri dzalik. Enggak mau, wali Allah kok. Tapi yang ada di Indonesia ini itu walaupun dia tiap malam dia keluyuran di klub-klub malam, itu wali itu loh, jangan main-main. Wali opo? Walimu kuwi. Ya. Jadi bukan itu.
ibadullah, hamba-hamba Allah, yaitu aulia Allah, wali-walinya Allah, kata Ibnu Abbas ya. Yasrabu biha, akan meminum air itu, mata air surga tadi, ibadullah, hamba-hamba Allah. Siapa? Alladzina, hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang yudkhiluhumullahul jannah. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Yudkhiluhumul jannah. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Mereka minum, yasrabuna min, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, ainai yasrabu biha ibadullah. Terus yufajjirunaha tafjira. Hamba-hamba Allah tadi yang minum minuman dari mata air yang ada di surga sana, yufajjirunaha, mereka akan memancarkan air-air yang mereka minum, tafjiron, dengan sebenar-benar memancarkan. Maksudnya yufajjiruna, mereka akan memancarkan tilkal ain, mata air itu, allati yang yasrabuna, mereka meminum biha dengannya, yang mereka meminum air itu tadi, kaifa sya'u, seperti apa saja yang mereka maui, yaitu haitsu, dan kemana saja yang sya'u mereka maui, min manazilihim, dari tempat-tempat tinggal mereka, wa kusurihim, dan istana-istana mereka akan dialirkan ke sana. Jadi mereka minum dari mata air surga, kemudian minuman itu mereka pancarkan, mereka alirkan kemana saja mereka mau. Udah terserah mereka sudah. Allah kasih kebebasan kepada mereka. Enggak ada lagi larangan di sana, di surga sana. Ya. Ai, maksudnya kata Imam Al-Baghawi, yakudunaha, mereka akan menggiringnya, akan menggiring mata air tadi, haitsu sya'u, kemana saja mereka kendaki, min manazilihim, dari tempat-tempat tinggal mereka, wa kusurihim, dan istana-istana mereka. Kaman yakunu lahu naharun, seperti orang yang dia mempunyai sungai, yufajjiruhu, sungainya akan dia pancarkan, hahuna wa hahuna, ke sana dan kemari, ila haitsu yurid, kemana saja dia menginginkan. Nah, kalau orang di dunia ini dia punya sawah, ada tempat air yang biasa mereka pakai untuk mengairi sawahnya, dia hanya akan mau mengairi sawahnya dia, nggak mau dia pakai untuk mengairi sawah orang tetangganya, nggak mau. Itu kalau di Jawa yang saya ketahui. Ya, kalau orang yang lain, kami minta airnya bayar. Oh ya, ini kasih bayar. Nah, kalau hamba-hamba Allah enggak, mereka akan pancarkan air surga ini, mata air surga ini, kemana saja yang mereka mau, kemana saja mereka kehendaki, dialirkan kemana-mana. Beda dengan waktu di dunia, orang punya air untuk mengairi sawahnya atau ladangnya, ya udah dipakai untuk itu, nggak mau dia pakai untuk ladang orang lain ya biar aja dia usaha sendiri sana, gitu ya. Terus ada sebuah hadis, an Abi Shaleh, yang meriwayatkan Abu Shaleh ini tabi'in, an Sa'idin, dari Sa'id ya, sahabat Nabi ya, an Abi Sahal, ini tabi'in semua, an Sa'id, an Abi Sahal, anil Hasan, dari Imam Al Hasan, cucu Rasulullah SAW. Qala, Imam Al Hasan berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Arba'u uyunin, ada 4 mata air fil jannati, di surga sana. Ainani, 2 mata air, tajriyani, akan mengalir, min tahtil arsy, dari bawah arsy-Nya Allah. Ihdahuma, salah satu dari kedua mata air yang mengalir dari bawah arsy-Nya Allah adalah alati yang dzakarallah, Allah menyebut dalam Al-Quran ini tadi, ayat ini tadi, yufajjirunaha tafjira, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Mata air yang mereka pancarkan kemana-mana itu mata air yang berasal dari ars, itu yang pertama. Wal ukhra, dan mata air yang lain yang kedua adalah yang disebut dalam Al-Quran zanjabil. Nah, ini di ayat berapa ini Pak? Zanjabil. Bentar, saya lihatkan dulu ya. Nah, 17. Dari surah Al-Insan ini. Nah, 17 ya. Ayat 17 di Al-Quran Al-Insan ini halaman berapa? 579.
Mana 17 mana? Nah ini ya. Bukan lah. Ayat 17 surat apa itu? Hah? 17. Hah? Oh iya, tadi yang gue lihat atasnya ya, ayo gue salah lihat aku. Ini dia ini, ya. Ini loh. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ini bacaan qawarira dibahas oleh para ulama ahli tafsir. Menurut bacaannya Qunbul apa, menurut bacaannya Waros apa, menurut bacaannya Ibnu Katsir apa, dibahas ini. Ya, kalau saudara belajar ilmu qiraat akan ketemu nama-nama itu. Qunbul, Ibnu Katsir, Waros, Nafi, nah ya, dan sebagainya. Jadi qawarira ini tulisannya ada alif ya, dibaca seperti ada alifnya. Qawariro, tapi ada yang baca qawarir tanpa alif. Ya. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi akan diedarkan kepada mereka bejana wadah air yang terbuat dari perak dan gelas-gelas piala-piala yang ada adalah piala itu qawariro berupa kaca. Qawariro min fiddah, kaca-kaca itu dari perak. Loh lah bingung toh. Wadahnya terbuat dari perak, peraknya itu seperti kaca. Terus kacanya terbuat dari perak. Nah, bingung loh kalian. Ya. Qaddaruha taqdira, yang mereka akan menakarnya dengan sebenar-benar takaran, mereka akan mengukurnya dengan sebenar-benar ukuran. Wa yusqauna fiha, dan mereka akan diberi minum di dalamnya, di dalam surga sana dengan air minum yang ka'san, dari gelas yang kana adalah mizajuha, campurannya zanjabila. Ini zanjabila ini minuman yang berasal dari bawah arsy Allah. Nomor 1 minuman yang yasrobu biha ibadullah. Yang kedua zanjabil. Ini minuman kelas tinggi untuk orang-orang VVIP ini. Minumannya orang-orang surga yang tingkat tinggi ini ya. Nah terus ada lagi yang lain, wal ukhroyani, dan yang dua lagi, mata air yang dua lagi yang ada di surga itu adalah yang dalam Al-Quran Allah menyebutnya nadakhotan, dalam surat Ar-Rahman itu ayat berapa itu Pak? Di Ar-Rahman surat halaman berapa di Al-Quran itu? Surat Ar-Rahman halaman berapa Mas Qayyim? Ar-Rahman halaman berapa? 531. Yang ada kata-kata itu apa namanya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini boleh juga membacanya Ar-Rahman, jangan berhenti karena ada tanda lam alif di sini kan? Berhentinya di sini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Boleh begitu. Boleh juga satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti juga boleh. Jadi Islam itu fleksibel, luas itu kalau bahasa Jawanya. Asal tidak menyalahi kaidah atau tidak menyalahi aturan ya. Dan seterusnya ini dalam surah Ar-Rahman ada nanti di ayat belakang-belakang ini ya. Ya tentang surga ini, keadaan di surga ini di ayat ini. Fiha ainani tajriyan. Nah, terus ini ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah ini. Wa min dunihima jannatan
jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima ainani nadzakhatan. Nah, ini dua mata air lagi yang tidak bersumber, tidak berasal dari bawah arsy-Nya Allah, tapi dia dari tempat lain. Ini disebut dalam Al-Quran sebagai nadzakhatan, dua yang memancar, dua sungai yang memancar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang disebut dalam hadis ini tadi. Di surga sana ada mata air surga, ada 4. Yang 2 berasal dari bawah ars, yang lainnya, 2 yang lainnya itu yang dalam Al-Quran disebut nadzakhatan. Dia itu berasalnya min fauqil arsy, dari atasnya ars. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, allati adalah yang zakarallah, Allah menyebutnya, ainan fiha tusamma salsabila, wal ukhra, dan yang lainnya min tasnim. Ada tuh kan dalam Al-Quran ada kata-kata tasnim ya, di surat apa itu ya? Mutaffifin. Oh iya, mutaffifin ya. Nanti. Jadi ini nama-nama mata air di surga ini ada 4. Tasnim, salsabila, zanjabil. Zanjabila ini nadzakhatan ini adalah salsabila dan tasnim. Yang 2 tadi adalah aina yasrabu biha ibadullah dengan zanjabila. Ini dzakarahu Tirmidzi, yang menyebutkan hadis ini adalah Imam At-Tirmidzi. Terus sifat orang beriman, orang yang baik-baik ya, adalah selain mereka itu sebagai orang yang menjadi walinya Allah, kemudian mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dengan keimanannya, pernyataan imannya. Mereka orang-orang yang tidak pernah mengganggu atau menyakiti orang lain. Masya Allah, kita ini masih menyakiti orang lain deh. Dengan omongan kita, dengan kelakuan kita, masih menyakiti orang lain. Gitu kok mau masuk surga? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Berikutnya orang-orang al-abrar ini kata Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna, mereka akan selalu menyempurnakan bin nadri, kepada nazar itu, wa yakhafuna, dan mereka akan selalu takut, yauman, kepada suatu hari, kepada hari yang kana adalah hari itu, syarruhu, kejelekannya, keburukannya, mustatiro, menyebar kemana-mana. Maksud dari kiamat, orang yang al-abror ini disebut al-abror, itu orang yang kalau dia bernazar, dia akan menyempurnakan nazarnya. Kalau dia berjanji, dia akan memenuhi janjinya. Nah, kalau ada orang berjanji puluhan janjinya, tidak ada yang dibuktikan, ya jangan sampai bergabung dengan orang kayak begitu. Jangan suka sama orang yang kayak begitu. Janjinya banyak, tapi enggak dipenuhi semua. Siapa? Ya sampean itu. Sampean yang suka berjanji tapi mengingkari janji itu. Aku tidak menyebut nama loh ya. Menyebut nama kena pasal nanti. Ya, aku enggak nyebut nama. Sampean jangan mendukung, menjadi pendukung, menjadi teman, menjadi sahabat orang yang suka berjanji tapi tidak memenuhi janjinya. Kenapa? Karena itu bukan al-abror. Al-abror itu yufuna bin nadri. Ya, sifat mereka itu waktu di dunia ini, yufuna bin nadri, hadza min sifatihim. Ini adalah dari sifat mereka fid dunya, di dunia. Yaitu kanu, mereka al-abror ini adalah fid dunya, di dunia, kadzalika, seperti itu keadaannya. Kalau berjanji dia memenuhi janjinya, kalau bernazar dia penuhi nazarnya. Itu. Ya,
Aradu yang Allah maksudkan adalah yufuna, mereka itu selalu menyempurnakan, menunaikan dengan sempurna bima, dengan apa saja yang faradallahu alaihim, Allah fardukan kepada mereka, minas shalah, berupa salat, waz zakah dan zakat, was saum dan puasa, wal haji wal umrah, dan hajinya dan umrohnya, wa ghairiha, dan yang selain itu, minal wajibat, dari yang wajib-wajib. Itu yufuna bin nadri, memenuhi janjinya itu bukan hanya memenuhi nadar, bukan hanya memenuhi janji, tapi memenuhi apa yang melaksanakan dengan sempurna, menyempurnakan apa yang Allah perintahkan, dilaksanakan dengan sempurna. Jadi sholatnya sempurna, zakatnya sempurna, puasanya sempurna, haji dan umrahnya sempurna, dan amalan-amalan wajibnya semuanya sempurna. Itu al-abror. Nah, kita sudah butuh apa belum? Jangan tanya dan jangan dijawab sekarang. Tanyalah pada diri sendiri di malam hari nanti ketika sedang bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan al-abror. Kita mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai al-abror. Ya, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.